Untuk dapur Cibongkor ini kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG. Dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Ya kita akan segera ngundang untuk bicara bersama dan kemudian bagaimana orang-orang atau penyelenggara yang kebetulan makanannya menimbulkan keracunan bagi siswa. Apakah akan meneruskan atau harus dievaluasi? Nanti akan saya tanya pada yang bikin harga 100.000 siapa? Sama bis ini juga 100.000 Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Logat-logatnya nggak ada logat-logat Bogornya. Saya tes sok hari riwo di daerah Batur wae itu. Kayak jalan-jalan hungkul sana kapan dopo tapi tidak boleh masuk. Itu area. Padahal kita mau jalan-jalan doang nggak boleh ya. Ya emang nggak boleh. Rumah orang itu. Tolonglah, bukan area wisata ya di pendopo mah ya, riweuh. Yo, Bangsa TV people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, Abu Hadir, Pakun Bobo, dua topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santai people. Menarik nih Nyo, ada beberapa hal yang viral di Jabar, tapi banyak juga netizen yang berspekulasi bahwa ini sepertinya Jabar lagi mau diganggu nih ya, sampai-sampai Kang Deddy turun tangan nih soal MBG, terus soal masalah-masalah tiba ada pungli lagi wisatawan dan segala macam, pokoknya lagi rame banget di sosmed nih ya, sampai-sampai banyak netizen yang berspekulasi nih. Ini kita meluncur dulu ya, nih yo dari Ayo Bandung. Ini udah 2 hari nih sampai hari ini itu rame banget soal kericinin MBG gitu. Nah yang memperparahnya itu adalah respon siswa yang mengalami keracunan itu sampai kejang-kejang gitu. Nah di beberapa video aku ceki-ceki, ini kita ngecek salah satu sampelnya dulu ya. Yang menariknya teman-teman netizen jadi banyak yang berspekulasi gitu. Ada yang seperti ini nih dari Arbani, saya curiga sama omprengannya atau si alat itunya gitu ya, yang katanya nggak bisa nyimpan makanan terlalu lama. Soalnya makanan di rumah sakit aja pakai omprengan ada stiker keterangan batas waktu makanan boleh dimakan. Saran saya coba ganti pakai wadah misting biasa katanya. Nah tapi yang menarik ada ini nih, Fiona V yang mungkin mencoba menganalisa ya. Kalau keracunan makanan, sepengalamanku itu bertahap. Misal nih katanya makan siang yang kerasanya malam dan muntah diare aja. Tapi kalau instan gini kok agak janggal ya. Nah sayang videonya memang gak berani play. Itu kondisinya masih ya mungkin sekitar sejam atau 2 jam setelah makan tuh sampai kejang-kejang separah itu. KDM pun hari ini sudah rilis videonya bakal turun gunung nih untuk mengawasi nih gitu. Banyak dugaan dari netizen yang beredar, ada yang menduga sabotase lah, ada yang menduga si vendor cateringnya yang sangat-sangat lalai gitu, kayak sengaja atau kayak gimana. Tapi menariknya di beberapa hari ini itu tuh banyak terjadinya di Jawa Barat. Ini nih, ini sampai ada tim yang melakukan investigasi soal keracunan di Cibongkor ya, menu MBG hingga sampel muntahan korban dibawa ke lab gitu untuk diinvestigasi. Apa sih triggernya gitu kan? Kok sampai muntah-muntah terus kejang-kejang terus reaksinya cepat gitu. Kita lihat kayak gimana dari Ayo Bandung, ceki-ceki. Play. Sampel makanan tadi kita ngambil langsung dari SPPG ya Pak ya, yang di Cipari. Kita ngambil dari kulkas, udah dibungkus gitu, udah dirapiin. Terus sisa-sisa makanan yang di sekolah kita ambil juga. Terus muntahan yang mereka muntah kita ambil juga untuk sampel. Kan itu bisa kita lihat tadi ada beberapa scene tuh saat dirawat kondisinya masih ya sekitaran siang-siang atau sore lah, mungkin jam 3-an jam 4-an ya, berarti bisa dibilang instan ya, after makan siang langsung kejadian gitu ya, dan massal gitu. Ya apalagi kalau mau main-main spekulasi gitu kan, ya kita mah berandai-andaian aja gitu, karena banyak juga netizen yang berspekulasi gitu kan, menganalisa, menduga-duga gitu. Karena menurut teman-teman netizen teh, ini kok terlalu janggal ya gitu. Janggalnya kayak gimana Mamang kurang paham ya, tapi komen yang tadi kita baca ya. Mungkin Santai People juga yang punya analisa lain silakan gitu.
Nah, kalau cocokologi dari netizen itu mengarah kepada ini kan program Pak Prabowo gitu kan. Netizen menduga ini masih ada efek lanjutan dari yang kemarin itu loh, yang Agustus. Terus juga kenapa di Jabar gitu? Kenapa di Jabar? Ingat Iya. nggak kata Kang Deddy, di Jabar nih lagi disorot kan? Ibaratnya jarum jatuh aja berisik gitu. Iya. Nah, makanya nih dugaan netizen ke arah sana gitu. Karena berapa hari ya? 4 hari tuh dijabar terus kejadian itu. Tadi di mana namanya? Di Cipongkor ya. Nih, ini ada lagi nih meluncur. Cus. Nih Nyoh, tadi itu 2 hari yang lalu. Hari ini di Cipongkor lagi kejadian lagi. Ini aduh tolonglah dari Ayo Bandung.com ceki-ceki. Play. Kali ini sekitar kurang lebih 4 siswa ya yang terkena gitu ya. Bisa kita lihat mobil ambulan buru-buru mengevakuasi gitu. Kan di area Cipongkor tuh ada beberapa sekolah gitu ya. Iya. Cipongkor terus. Ada yang tingkat SMP, tingkat SMA gitu. Nih kan, ini juga curigation gak sih di Fitriani, ada sabotase gak sih gitu ya. Nih, netizen lagi pada curigation nih, makanya Mama juga menarik nih. Aam Marca ya, keracunannya agak aneh juga ya. Ada apa lagi ini tuh? Aneh aja nggak sih kasus keracunan MBG secara berturut-turut, tapi jarang sekali menemui orang keracunan makan di warteg semisalnya katanya. Ada yang sepemikiran nggak kira-kira kenapa ya? Seperti ada yang janggal ya, kalau emang keracunan kenapa nggak dari awal-awal ada program MBG gitu. Terus juga dihajarnya di Jabar. Iya. Di Cipongkor ini 3 hari 3 hari berturut-turut kalau nggak salah beritanya teh. Sampai nanti ada respon dari Bupati Kabupaten Bandung Barat gitu. Tapi hari ini ada lagi nih, masih di Jabar juga meluncur. Cus. Nih yo, puluhan siswa di SMKN 1 Cihampelas. Sama MBG juga. Dan ini ada apa sih ini teh? Ini mau nggak bisa terlalu banyak ngeplay karena takut dikuningin gitu. Tapi yang jelas nih netizen juga curiga kejadiannya kok lagi-lagi di Jawa Barat, mencurigakan. Iya kenapa di Jabar ya? Ya balik lagi kalau kita cocokologi sama omongan KDM gitu kan, yang ngomong jarum jatuh di Jabar aja jadi rame gitu. Jadi ngincer ramenya gitu. Iya. Kalau kita mau ikutin spekulasi teman-teman netizen gitu. Tapi nggak sedikit juga Nyo, ada yang kayak begini nih, mana nih? Nih tolak makanan beracun daripada jadi korban berikutnya. Nggak berat sebetulnya, serunya stop dulu program ini gitu. Jadi minta di stop seluruh Indonesia program MBG gitu. Aku pun rada membingungkan ya, curigation iya gitu kan. Tapi kita lihat dulu deh penjelasan dari Pak Bupati, Pak JJ meluncur. Cus. Nih yo, dari Ayo Bandung, Bupati JJ sebut 85 dapur MBG di Bandung Barat tidak higienis usai insiden keracunan massal. Ceki-ceki. Play. Yang udah dikasih obat di sini. Ratusan siswa yang keracunan setelah mengkonsumsi MBG. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentunya turut prihatin dan menyampaikan doa dan dukungan kepada para korban dan keluarga yang terdampak. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu. Untuk kita melakukan investigasi terhadap dapur, karena mulai dari perizinan, terus kemudian standarisasi pengolahan makanan itu harus kita cek. Kalau memang belum layak ya kita harus melakukan perbaikan. Dan khusus untuk dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk kita lakukan investigasi. Untuk dapur Cipongkor ini kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG. Dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Dapurnya ya, jadi ada indikasi menurut hasil investigasi Pak Bupati, Pak JJ, deng gitu kan, ada indikasi bahwa dapurnya belum punya sertifikasi higienis sehat dan segala macam ya. Jadi dugaan awalnya mengarah ke penyebabnya mungkin dari dapurnya yang kurang higienis gitu ya. Tapi komentarnya seperti biasa selalu macam-macam. Masih ada netizen yang menduga bahwa adanya dugaan sabotage gitu ya, kayak ini seperti Mamma Mia ya. Setahu saya per dapur ribuan porsi, kenapa yang keracunan cuma 300-an? Hati-hati sabotase yang tidak suka dengan program
dari presiden gitu. Oke. Oh, dia mungkin melogikakan kalau dapur yang bermasalah dari dapur itu tuh ngerilis ribuan porsi gitu ke berbagai sekolah gitu. Kenapa hanya di titik ini aja gitu maksudnya mungkin ya? Iya. Nah, ini ada yang ngamuk sepertinya karena caps lock-nya jebol. 85 dapur katanya belum mempunyai sertifikat sehat. Tapi kenapa diizinkan operasional? Izin bertanya, Yongs, dengan caps lock jebol. Ada ini yang mencoba memberikan ide. Kalau bisa nggak usah makan gratis, uang kasih ke ortu biar dimasakin sendiri katanya ya. Nggak tahu ya, ini tanggapannya para ortu yang bisa merespon nih. Ada yang menyalahkan nih, kacau program Prabowo Gibran. Ada yang ngasih, ini menurutku menarik nih, kata gue memasakannya di sekolah deh. Nanti kita bawa wadah masing-masing, antri buat jajan. Kan kalau gini lebih enak, nggak bakal cepet basi. Jadi dapurnya per sekolah aja di kantinnya gitu ya. Jadi ngantri. Menarik juga nih idenya nih ya. Iya, jadi kayak ini ya, Bang, kalau kita nonton film-film luar negeri gitu kan, jadi kayak ada kantinnya gitu. Cuman kan kalau bawa ompreng gitu dia. Nah, ini ada yang apa ya, curhat sepertinya Tiara, anakku udah kularang makan MBG semenjak tahu proses mereka masak gitu. Jadi berbagai jenis komentar dari netizen gitu ya. Ada yang kayak gini, nggak tahu ini terlepas asli atau enggak, memang nggak tahu. Yang jelas kita baca ada yang melarang anaknya gitu. Ada yang memberikan saran di sekolah aja dapurnya gitu oleh pihak kantin gitu katanya ya. Macam-macam lah. Nggak tahu kalau Santai People gimana. Sekarang kita intip respon dari Bapak Aing meluncur. Just nih ya, Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi seperti langsung turun gunung buat mengevaluasi MBG nih ya, ceki-ceki. play. Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, menanggapi kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghimbau kepada pihak yang ditunjuk dan ditugaskan untuk menyiapkan makanan agar lebih memperhitungkan waktu antara jam memasak dan jam dimakan oleh siswa. Berdasarkan penjelasan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, masalah keracunan yang terjadi di Jabar akibat makanan yang dimasak sudah basi lantaran waktu memasak, proses distribusi, dan dikonsumsi oleh siswa-siswi jaraknya terlalu lama. Deddy menyarankan agar proses memasak makanan MBG jangan dilakukan pada sore atau malam hari sebelumnya, sebaiknya proses memasak dilakukan di pagi hari agar makanan lebih segar. Deddy menambahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengundang penyelenggara MBG di wilayah Jabar untuk mengevaluasi secara terbuka terkait kasus keracunan MBG sejumlah daerah di Jawa Barat. Dan orang sudah menyebut gunung disebutnya adalah alam. Bisa memperhitungkan jam antara jam dimasak dan jam dimakan. Ini problemnya adalah itu penjelasan Kepala Dinas Kesehatan. Iya, jadi saya meminta untuk mereka yang menjadi penyelenggara, pemegang dapur-dapurnya itu harus menyesuaikan dengan jam makannya anak jam berapa. Jadi jangan masaknya terlalu sore atau selalu malam kan gitu. Kalau bisa sih agak mepet ke pagi agar nasi dan makanannya disajikan masih dalam keadaan fresh. Ya kita akan segera ngundang untuk bicara bersama dan kemudian bagaimana orang-orang atau penyelenggara yang kebetulan makanannya menimbulkan keracunan bagi siswa. Apakah akan meneruskan atau harus dievaluasi? Nanti akan saya tanya pada yang menyelenggarakannya. Oke, masuk akal. Analisa dari Kepala Dinas Kesehatan ya nyampein ke Kang Deddy bahwa ini ada indikasi makanannya dimasaknya terlalu cepat gitu. Terlalu cepat dalam artian untuk dibagikan mungkin jam 10 jam 11-an mungkin ya. Dimasaknya mungkin malam jam 8 jam 9 jam 10 malaman gitu. Jadi sudah melewati semalaman gitu untuk dibagiin gitu. Ya mungkin itu dugaannya untuk ngakalin pihak dapur biar prosesnya lebih cepat gitu kan. Ibaratnya nggak usah proses pagi-pagi gitu. Tapi ya beresiko juga gitu makanannya kenapa-napa gitu. Iya benar. Cuman ini Mama Santuy People nih boleh berkomentar nih. Aku masih rada-rada aneh gitu sama reaksinya gitu. Karena tadi beberapa lihat VT yang gak bisa kita play itu sampai kelojotan gitu. Memang pernah keracunan, mentok-mentok di mencret diare memang lemes gitu. Tapi nggak tahu tuh sampai kelojotan tuh separah apa berarti itu racun yang ada di makanannya itu kan. Iya, biasanya setauku ya itu antara oe-oe atau diare gitu. Itu sampai kelojotan loh.
Tapi di sini KDM sudah memutuskannya akan evaluasi, memanggil pihak dapur, mungkin membantu pihak MBG pusatnya ya, kepala MBG pusatnya karena ini terjadi di Jabar, Kang Dedi membantu juga menjembatani biar ngumpul gitu ya, biar tahu kayak gimana sih masalah problemnya apa nih. Nah yang udah terbukti bermasalah nih dari dapurnya mau gimana, mau lanjut apa mau di stop nih gitu kan. Karena banyak banget di Bandung Barat tuh sampai bupatinya ini kan harus menjadikan ini kejadian luar biasa gitu, saking wadidaunya banyak banget berapa hari ini gas terus tuh ya. Aduh sabar ya Bapak Aing nih, bener-bener nih dugaannya sih Jabar mau digoyang gitu, mau disenggol-senggol, mau diusik, spekulasi dari netizennya mah. Ini ada lagi, kita kasih nextnya. Cus. Ini mau ganggu Jabar lagi aja, heran aku mah pungli-pungli. Jadi katanya ada yang mengaku tukang parkir ngeganggu wisatawan, tiba dipinta parkir 100.000 daerah Bogor, wisata Bogor gitu. Kan ini ngeganggu banget ya. Akhirnya diviralin lah sama si wisatawannya itu. Ini 4 jam yang lalu dari Metro Bogor, ceki-ceki. Play. Parkiran Surya Kencana 100.000 guys. Yang bikin harga 100.000 siapa? Sama bis ini juga 100.000 Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Tiba-tiba. Nih, tanyain tukang parkir. Saya nggak mau tanya orang, 2 minggu lalu saya dari dalam saya kasih 20.000. Nggak ada yang 20.000 di gedung dalam. Jadi, nih, boleh tanya ibu-ibu ini? Oh iya, beneran Ibu karena masuk ke gedung dalam. Memang kami masuk di situ. Saya sampai Ibu itu yang Bang Ambon masuk ke tadi bis itu, Bu. Ntar dulu Bapak orang mana? Hei. Logat-logatnya nggak ada logat-logat Bogornya. Siapa sok ngaririwo di daerah Batur wae itu. Netizen juga banyak yang enggak nih, punten memang potong ya. Itu orang Bogor tebak logat mana coba? Iya bukan logat Bogor, bukan Sunda Bogor. Tukang parkirnya bukan orang Bogor itu, logatnya saja ketahuan. Iya, sok ngaririwo wae di tempat Batur siapa mah. Parkiran Surya Kencana 100.000 guys. Yang bikin harga 100.000 siapa? Sama bis ini juga 100.000 Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Tiba-tiba. Nih, tanyain tukang parkir. Saya nggak mau tanya orang, 2 minggu lalu saya dari dalam saya kasih 20.000. Nggak ada yang 20.000 di gedung dalam. Jadi, nih, boleh tanya ibu-ibu ini? Oh iya, beneran Ibu karena masuk ke gedung dalam. Memang kami masuk di situ. Saya sampai Ibu itu yang Bang Ambon masuk ke tadi bis itu, Bu. Saya nggak Ibu doang ini. Ibu masuk ke bis. Mas. Ya Allah. Kok ya Allah, ini baru dari situ loh, kami 2 minggu lalu. Minggu 2 lalu itu beda lagi Bu, kan? Oh beda lagi, terus 2 minggu lagi nanti berbeda lagi Bogor ya, Surkan ya? Itu Bu, ini jalan pintas. Saya kan di situ masuk. Sekarang gini, saya nggak mau tahu itu retribusi resahmu, Mas. Ini jalan-jalan kita, naon manete? Bu, ini jalan pintas. Saya kan di situ masuk. Sekarang gini, saya nggak mau tahu itu retribusi resahmu mana bagi sini. Sekarang Ibu mau bayar berapa duit? Gak apa-apa udah ikhlas. Loh, kau yang bikin harga, kan kau yang bikin harga tadi. Kau bikin retribusimu mana tadi, gimana aku bayar? Nanti tak kasih ke anak. Tidak, betul, saya mau retribusi tentang Bogor, nggak yang begitu mah saya bisa bikin 100, Mas. Parkiran Surya Kencana 100.000 guys. Hati-hati guys. 100.000 diminta. Pak Wali Kota bagaimana ini? Yang bikin siapa, Mas? Nih kan kalau yang gini-gini nih ngeganggu nih. Oknum-oknum muka kotak begini sebel banget, yang ngeganggu wisata di Bogor nih kalau kayak gini kan. Setidaknya ini viral, lihat aja, jangan ke Surya Kencana dulu deh. Ada pungli parkirannya gitu ya. Padahal sebelumnya wisatawan yang ngerekam ini tuh memaklumi, sebelumnya tuh di 2 minggu yang lalu dia bilang ke sini tuh diminta 20.000. Oh ya udah oke gitu. Sekarang ngelunjak minta 100.000. Tibang Prit nyebrang mau bergerak lagi cepet, buset, lebih mahal dari makanannya. Enggak, pertanyaannya, bro, lu orang mana bro? Buset, ngerecokin di Bogor aja, sumpah nih. Heran banget tuh yang ngusik-ngusik Jabar teh, heran kenapa sih? Tolonglah. Tapi untungnya pihak kepolisian setempat langsung gercep nih. Selang beberapa jam tadi setelah ini viral yang aku tangkep ya, ada nih udah keciduk nih meluncur. Cus. Ya, respect banget ya, masih dari Metro Bogor ya, Polresta Bogor Kota bergerak cepat menindaklanjuti ya aduan masyarakat terkait adanya praktik parkir liar dan tarif tidak wajar di kawasan wisata kuliner Jalan Surya Kencana. Itu kan kalau sepi tuh ngeganggu UMKM sekitar juga ya. Ceki-ceki. Play. Nih, Bang Kotak nih. Bang Jago nih, sumpah.
Yang sebelah tuh jalan kita. Lu dari logat aja bukan orang Bogor, sumpah. Jalan kita. Iya, kenain aja. Kalau perlu yang model-model begini mah, begitu udah masuk, udah kameranya matiin, udah kasih salam olahraga aja nggak apa-apa. Ikhlas teman-teman netizen kalau model-modelan begini mah. Jadi bener-bener ya, aduh, Jabar ekstra kerja keras ya, tolonglah. Ya memang aroma-aromanya kayak diincar-incar banget ke sih gitu. Iya, banyak banget gangguannya. Ini Jabar tentram aja nih, ganggu gitu. Oh, gubernurnya nih pro Prabowo banget, ganggu gitu. Ya tolonglah. Nextnya lagi. Cus. Iya, ini momen KDM saat mendatangi daerah di Karawang gitu kan, di mana ada daerah warga, sawah, sungai dan segala macamnya yang katanya terdampak oleh pembangunan dari buru-buru itu ya. Aduh, Kang Deddy, cegi. Play. Yang geus dibejaan pada moron nancan. Enggak, kemari pertama Pak. Ayo. Kontraktorna, pengawas kontraktorna di mana pengawasna? Sok sini ketemu saya. Pengawas lapangan anak kontraktorna. Tuh itu jembatan tuh. Oh iya, engke cai ka dieu. Pak. Lanjut. Tapi kasih si tol eta tadi. Itu ada pembangunan katanya terdampak sebelah sini airnya. Nah, menariknya ini kalau nggak salah ini teh jadi relate sama pembangunan atau penggalian tanah ilegal yang ada di mana, di Subang ya kalau nggak salah ya. Iya kan dibilang mau dikirim buat boro-boro di Karawang gitu. Nah ini lagi didatengin nih. Ternyata pembangunan juga rada-rada ngeganggu warga gitu katanya mah ya. Ceng Pak. Itu tiap hari sudah dibersihin, cuman kemarin semalam datang lagi. Enggak, itu air kan ini turapnya tinggi. Kalau banjir ke sana nggak kena. Tapi air balik ke sini, buk. Tuh tanahnya tuh. Iya. Air ke sini kalau hujan gede. Pengawas lapangan mana pada murahnya biar kita kasih tahu deh. Bantu ini. Pengawas lapangan, Bro. Bro, siapa kerja siapa? Gue aing sekan barengan kok ya. Siapa ai kalurah teu nyembah-nyembah hari kaporo mah teu nyembah-nyembah aing. Mana pengawasna? Nanti kita kasih tahu saya biar ini clear. Nah, itu pengawas siapa, Pak? Mana? Iya, itu. Oh. Sok mana? Tunggu sini aja. Biasanya ngebulak-balik biar nunjukin lokasi. Iya. Mana panggil bosnya? Lantas sih mah, Pak. Hah? Harus lantas tadi itu, Pak. Ya, harus selesai. Tuntas. Harus selesai. Ya nuhun bantu alat. Ya. Ya, tunggu Mas saya. Dipanggil. Buru B atau B. Ya, aing kamari beunang dua alat tadi katanya lampurkeun. Kemarin Bapak yang pengen beko sini. Wih, kadesnya sebenarnya bernyali. Cuman yang dihadepin lumayan berpower juga kan. Iya. Jadi butuh backupan Bapak aing gitu. Nah, ini dipanggil. Tapi untuk dialognya belum tayang di channelnya Kang Deddy. Cuma di TikTok udah ada yang rekam, ngeposting nih meluncur. Cus. Nah ini secuplik dialognya Kang Deddy dengan penanggung jawab Bermoro ya, Ciki-Ciki. Play. Artinya nanti saya ngomong ke bosnya agar pembangunan ini antara mewah sama yang miskin ada kesetaraan. Gitu ya. Itu Pak. Tidak kayak gini. Mewah, kumuh, kumuh. Pas ada konflik sosial yang dari sini itu Pak lari. Ada ketimpangan sosial. Gitu Pak. Gitu. Udah ini kalau enggak yang pemerintah juga mampu bikin unit segitu. Ya. Nanti dibikin unit langsung Pak. Siap. Kemudian pakai unit Pak. Beres. Ini yang sini. Yang penting Pak Kadesnya tidak ngaju-ngajuin proposal nggak macam ke perusahaan. Aman. Biar terjaga wibawanya. Jangan teriak. Wah. Kasih 15 juta. Clear sih ini mah harusnya ya. Jadi gak ada ketimpangan pembangunan gitu ya. Ini dibelah sama sungai, yang sebelah sini cakep banget, yang sini berantakan gitu ya. Lu harus ikut di balance juga gitu. Terus jangan sampai terdampak karena di video Kang Deddy tuh banyak banget aliran sungai yang akhirnya dibeton gitu. Jadi nggak ngalir ke sawah-sawah tuh. Ya ngamuk lah warga yang biasa nani di sawah situ. Tolonglah.
Nih Yolasnya, ini aduh ibu-ibu bikin heboh aja, heran aku mah. Jadi katanya jauh-jauh dari Garut, ibu-ibu pengen jalan-jalan ke pendopo tapi nggak boleh masuk katanya. Ya nggak boleh tuh, area pendopo mah area rumahnya bukan area wisata. Iya. Riweuh si ibu mah ceki-ceki. Play. Gagal banyak ibu-ibu gagalnya. Tetulus cenah hayang ka Pak Dedi senanya tetulus. Gagal ya di Garut cenah jauh-jauh cenah hayang. Hayang jalan-jalan hungkul cenah ka pendopo tapi tidak boleh masuk. Itu area. Aduh, riwah ini mengenyek lagi, emang nyari kegaduhan aja ini si ibu-ibu ya, aku curiganya ya. Pengen jalan-jalan doang ke area pendopo, gagal nih, nggak boleh masuk nih jauh. Iya itu area pendopo, area rumahnya, udah lewatin gerbang kan ada pendopo tuh. Iya. Ya kalau mau jalan-jalan ya di area wisatanya, ngapain masuk ke rumah orang? Ya pasti nggak boleh lah, tolong lah, janji enggak. Terus di sini seolah-olah narasinya dibikin mau, padahal kita mau jalan-jalan doang nggak boleh. Ya emang nggak boleh. Rumah orang itu, tolonglah, bukan area wisata ya di pendopo mah ya, riweuh. Terus tadi si ibunya kan juga bilang tuh mau ke Pak Dedi gitu kan katanya kan. Ya tuh kan tahu sendiri, Kang Dedinya nggak selalu standby di Lembur Pakuan kan. Iya, terus udah bikin janji atau belum? Terus di sini dia ngomong padahal cuma main jalan-jalan tapi nggak boleh ke pendopo, nggak boleh. Pendopo mah urusan itu dalam rumah pribadi, udah di dalam pagar itu. Ini area wisatanya, terus gerbang tuh kan buat ada empang-empang, terus ada pendopo situ, pengen ke situ. Riweuh ibu-ibu. Padahal di sini komen-komenan netizen udah pada ngingetin gitu kan, udah ngasih tahu pendopo mah area rumah, biarin istirahat. Terus pertama ini hari Minggu ya, weekend ya. Tetap si ibunya nggak mau tahu, pokoknya gagal nih gimana nih, seolah-olah kecewa. Nah ini lagi banyak yang begini-begini, heran aku teh kayak apa nggak bisa gitu Jabarnya dikasih adem ayem gitu kayak provinsi lain gitu. Diganggu ada aja gangguannya, riweuh aing mah. Ya dan riweuh ditutup dengan ibu-ibu yang riweuh. Jadi kita closing aja. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang perutnya membleh, Pakun yang lirik-lirik, dua topi mangkok. Ciao dulu dan ciao.